وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Sambil katanya duduk i'tikaf di dalam masjid yang Tuhan cintainya, marilah sama-sama tanya ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh guru yang tanya bersama Tunku Khaidir dari Pulau Nalil. Kepada guru kamu waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khati'ah summa astaghfartani ataituka bi qurabihal maghfirah ma lam tusyrik bi syai'ah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah ta'awali perjumpaan kita dengan ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah dengan kudrah dan iradahnya sehingga menteng Nabi kesempatan kepada getanya untuk tamu udip di saat meribe bahkan mejuta manusia lain yang tengah berada dalam alam kubur di moba dilake ba Allah dikli iranggung dilake ba Allah begebi masa udip si atu mentang lagi katanya udip, tapi nyan merupakan permintaan sia-sia. Kemudian dengan taufik dan hidayah dan rahmat Allah, tanyo mentang tamu udip bak bengah uronyo dalam keadaan tayakin seyakinnya Allah sebagai po getanyo, takui dan tayakin seyakinnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan pangule getanyo. Dengan kata lain, dengan
hidayah dan taufik Allah. Tanyo bak benghonyo menteng tamudip dalam keadaan mi iman, yang mana iman tersebut nyo akan ditandai dengan pengakuan hati getanyo, akan ditandai dengan ungkapan lidah getanyo, dan akan dibuktikan dengan amalan jawarih anggota getanyo. Kemudian selawat mengiring dengan salim, juga hana bosan-bosan dan hana merasa jenuh, senantiasa tak ucapkan dan tak niatkan ukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut kepada para al-sahabat beliau babandum, kepada para ulama, baik ulama yang masifat dengan ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, juga kepada para mandum ulama mu'tabirin indallah hingga akhir masa. Kemudian yang tanya muliakan kepada Imam Syekh Masjid, Ketua BKM, Ketua Remaja beserta jajarannya, dan yang sangat luntuan muliakan kepada mamandum jamaah baik yang masifat dengan gure ulun tuan, urang Syekh, ado adun, umi yang saboh iman dan saboh agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang Syekh saudara mutuah, dalam kesempatan yang sangat singkatnya, sama-sama tak manfaatkan hati dan pikiran getanyo. Coba tak kosongkan hati dan pikiran getanyo daripada bermacam kesibukan duniawi, dan tak manfaatkan untuk tak perhatikan, tak renungkan tentang sabuh ayat Allah yang mudah-mudahan tak melekai Allah. Andaikan yang tersampaikannya daripada babah ulun tuan yang merupakan sebuah kebenaran, sebuah nasihat yang nerida oleh Allah, maka sama-sama tak melekai, ya Allah, nebuka mata hati kamu, Allahumma ftah qulubana, dan nebuka pendengaran kamu, wa absarana, dan nebuka, ya Allah, penglihatan kamu, dan Nabi petunjuk, wahdina ila siratikal mustaqim, dan Nabi petunjuk ke kamu, ya Allah, jalan yang mustaqim, jalan yang ridha oleh Drawde. Orang Syekh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Apabila terenungkan arti ayat tersebut, bermakna yusabbitullah, Allah Subhanahu wa taala akan memperkokoh dan memperteguh orang-orang yang beriman. Yusabbitullahu alladhina amanu, ngempu gepu kokoh dan ngempu mereka diteguhkan, bil qauli sabit, dengan perkataan yang sabit. Putra tungku perkataan bil qauli sabit, al qauli sabit, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Pajan Allah Ta'ala ne perkokohkan, ne teguhkan orang yang beriman tersebut, fit dunia, fil hayatid dunia, baik dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, ataupun dalam kehidupan akhirah. Maka yang fokus kita jino, wa fil akhirah, Allah Ta'ala akan perkokohkan lisan, lidah orang-orang yang beriman dengan perkataan bil qauli sabit, baik di dunia dan di akhirat. Nyo berbicara akhirat, nyo yang dimaksudkan dengan alam kubur tunggu. Karena di saat Allah Ta'ala melalui malaikat kana cabut roh getanyo, kana cabut nyawa getanyo, maka bawa dengan tubuh getanyo menjadi sosok jenazah. Katente tunggu pakaian getanyo akan gebalut dengan kafan, akan gepusuk pakaian yang ijaji
mungkin bereken tungku na model gedanyo meyo pakaian meyo ken tabloid Medan neh dia tasu ya na model gedanyo meyo pakaian yang tasu ken merek Libah ken merek Levi's merek ternama neh bahkan tajau kude tajau toko dia dak belum baje tamat ijah nyo ijah kasa latih de nyo tidak aja dah pakai kemenan hana tak belau tetapi yakinlah wate tamati pakaian yang tasu yang yum leher bae tengah semete yang kira-kira aba akil limang mesti perlu imekat nyan yang gepusuk kepada pakaian kita nyo. Yang kedua bertaingan ija kafan wate gepusuk kita nyo hanakih dengku mungkin baje kita nyo baru beberayakih tapi taingan ija kafan yang tasuk wate tahu bahwa Allah hana gepasangkih dalam artian harta yang tamita uro malam dunia dengku hana giap damang dalam uruk wate tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat tayo kalih ke semano, kalih ke begafan, kalih ke sebayang, kemudian kita tayo ke semiyuk ke pedamang dalam uruk, maka tatkala kalih ke sebe tanyo ngan tanoh tungku. Miona surah talqin kalih na talqin, bedahlah ubena syara ke tanyo. Anak ke tanyo, perumah ke tanyo, urung-urung yang tayo sayang. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Sehingga bawatayan siro jatuh tungku tinggai dalam uruk. Wate leboh tapak tungku. Beranjak kaki manusia daripada kubu katanya. Maka tersebut dalam hadis Nabi. Bak watayan ke akan truk dua roh malaikat yang tayo kenal dengan malaikat mungkar dan nangkir. Putra tugah katanya, tugah malaikatnya akan interview katanya, nyoba saja tu. Akan dipersoalkan katanya. Putra persoalan pertama yang ketayang tayo dalam urut. Bahasa pertama yang mana disebutkan Nabi wate getanyang bahasanya le malaikat maut. Su malaikat mungkar nangkir, su malaikatnya seolah-olah terlepas jantung daripada dada kita nyamban su malaikat mungkar nangkir menggelegar semuanya tergepat sang mogok-gok dunia. Bahasa pertama yang tayang, wahai hamba Allah, man rabbuka, so Tuhan kata nyan ke bawatenya Allah Ta'ala nu berjanji bila tamu udip dalam keadaan beriman di saat netanyang pertanyaan yang sangat mengerikan le mungkar nangkir bawatayan Allah Ta'ala gepekokoh lidah katanya gepeteguh lidah katanya sehingga mudah terucapkan so Tuhan kata yang le mungkar nangkir sehingga terjawab Allah hurapi baik tabeki nyan pertanyaan tersebut lupa tak persiapkan masa alam dunia secara tahafai ataupun tak tulis mungkin dalam dunia jitlah lagian tak ikut PNS ujian PNS ataupun sebagainya sebelum tak ikut tahafai le jawaban-jawaban daripada persoalan yang akan mungkin dijawab. Tapi perkara pertanyaan mungkar nangkir yang pertama Rabbuka nyo yang tukang jawabkan lidah katanya tungku. Tetapi etiket akidah katanya yuh masa tamu udip dalam doja. Karena pertanyaan marabuka nyana ranah haji, ranah tauhid. Ranah tauhid. Yang menan tanggung jawab pertama dalam kehidupan katanya, tanya selaku hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah, tanggung jawab yang sangat mendasar, yang sangat esensial. Peesa Allah. Hingga letak dalam Al-Quran salah sabah haji. Poin pertama yang diingat oleh Allah Ta'ala bak Nabi ni sampaikan kepada manusia, Allah tusyriku bihi syai'ah. Pingat hai Muhammad kepada manusia, wate di semah Tuhan Allah tusyriku bihi syai'ah.
Watai di si mahlun baik sagai-sagai dilakukan perbuatan musyrik terhadap lu. Na damayan sehingga selamat daripada pertanyaan marabukah. Berbicara persoalan syirik anak syirik dengku. Terlepas katanya, selamat katanya daripada dosa syirik ataupun han selamat. Nyo cukup mengikat, cukup terpengaruh dengan kualitas tauhid katanya bauronya. Ya, cukup pengaruh. Coba tak bayangkan dumno kata udip ilmu tauhid, ilmu akidah. Yakin tu kesempurnaan andaikan Allah Taala orang yang ucap pulang nyawa katanya. Yang kejut menyatakan ubena kitab tauhid tunggu. Bak mukaddimah memandum mukaddimah kitab tauhid. Gepi ingat wa yajibu ala mukallaf ay ya'rifa ma yajibu fi haqqi ta'ala wa fi haqqi rasul wa ma yastahilu fi haqqi hibah wa ma yajuzu. Nya nepi ingat wajib tunggu. Hana cara lain untuk selamat daripada dosa syirik kecuali dengan mantap tauhid dalam hati. Baru mantap tauhid dalam hati hana cara lain kecuali dengan tak pahami ilmu akidah yang berkaitan dengan apa yang wajib Allah, yang mustahil Allah dan yang harus Allah. Yang hana cara lain untuk nak selamat daripada syirik itu. Baik dah kalian berkata urang tu Menyo berbicara masalah syirik, nyo tergantung profesi urang. Letak syirik urang dengan profesi yang dilakukan di urau-urau. Contoh dah begah. Kadang-kadang urang nyan tugah urang jauh, ujak ke jauh belang, galak tak jauh belang. Nyo salah-salah apabila ilmu tauhid dalam hati dengan ubah semprot. Murtad ke. Yang mana cakap dah begah. Tayo mekat menan na urang yang sabah model galak ke barang-barang anti, badai encin kah macam lah. Apabila ilmu tauhid hana latih, lipih kemungkinan tayo selamat. Yang kejut bayang-bayang. Poin yang pertama yang sangat mendasar tanggungjawab katanya la tusyriku bihi syai'a. Baik sampai katanya terjebak, terjerumus dalam dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan tamono ilmu tauhid nunggu. Tinggal lun Imam Harambem yang beliau merupakan guru daripada Imam Ghazali. Ne bagi manusia kepada perubahan model tunggu. Tak tanya haru. Ne bagi manusia perubahan macam dalam rangka mereno ilmu akidah. Yang pertama ne begah le beliau. Seberangkaso yang leh balik diudip dengan sabah zaman yang bila zamannya dimereno ilmu tauhid maka jud ilmu tauhid ji et batas minimal yang duduk oleh syariat jud dipahami leji ilmu tauhid tersebut menyo dimereno dalam masanya et batas minimal yang duduk oleh syariat. Contoh dah begah umur balik dah 15 tahun. InsyaAllah tunggu menyotamerno bambut ilmu tauhid dah taruhlah 2 tahun. Menyotamerno bambut batas yang genutut batas minimal yang genutut syariat mufhum 2 tahun. Ternyata dalam leh balik 16 tahun 17 tahun man 2 tahun nyan tak manfaatkan wate tamerno ilmu tauhid sehingga truk bak pemahaman minimal yang genutut syariat. Mati katanya pada 17 tahun. Nyan ne pegah Imam Ghazali tanyo berada dalam urang yang selamat daripada syirik dan mati katanya insyaallah dalam keadaan beriman. Yang sabah model tu tunggu bila tak ada gedi udip goyan leh balik hansip wate sepenuh ji menyong murnau untuk gepahami ilmu tauhid. Contoh tamono ilmu tauhid baru tegedi nyo tamono ilmu tauhid baru mufhum 2 tahun yang kau truk bab pemahaman minimal. Yang na gemudip di urangnya leh balik situn tak gai. Tapi situnya ke pakai
Karena kalau mesti wate bagah meninggal ke setengah lagi kepahami. Meninggal ke ba umur 16 tahun, anak 17 tahun. Nyan juga gegolong termasuk kepada orang yang selamat. Orang yang selamat. Yang kelai, orang manusia ahli balik dimudip dengan sebuah masa yang masanya bila dimanfaatkan di mono ilmu tauhid dipahami secara batas minimal yang kedua syariat, tetapi setengah di murno, setengah lalai tunggu. Ya. Contoh leh balik, na diudip 2 tahun, tak ada gede benar 2 tahun nyan sip batas minimal murno ilmu tauhid kai pahami batas minimal ji. Ternyata si ton sagai murno sehingga hana punoh mufum ji, si ton lalau. Ya. Nyo gegolong le Imam Haramain kepada orang yang mati dalam keadaan maksiat. Jih beriman, tapi mati dalam keadaan maksiat. Yang ye tanya tunggu kelompok terakhir. So tunggu kelompok terakhir, iaitu mereka-mereka yang Allah Ta'ala gebi umur ahli balik. Padahal dengan umurnya bila dipakai untuk ilmu tauhid, teruk batas pemahaman minimal yang keduduk syariat, tetapi 0% dipakai dalam murno ilmu tauhid, sehingga 0% akidah haji. Maka secara tegas nepegah limuh ramen dia orang yang lagian mati dalam keadaan hanam iman, na'udzubillah. Maka coba tanungkan le katanya Pak Urojo. Kadang katanya leh tabaluh leh mubalik dengku. Na taudip situn 2 tahun, le tahun, beton, bahkan 10 tahun, bahkan 20 tahun, na yang 10 tahun, na yang lebih tinggi lom taudip boleh balik. Dumnan masa tunggu. Han mungkin menyota mono ilmu tauhid, han truk bak batas pemahaman minimal yang dulu syariat. Tapi na tamurno yang jadi persoalan yang sangat sakral dalam kehidupan katanya. Yang kejut wajar dalam sebuah hadis Nabi yang lain. Dia pegah oleh Nabi saya di zamanun yasbihur rajulu mu'minan wa yamsi'u kafiran. Pegah Nabi akan tuk sebuah masa maka bawatayan cukup je manusia kadang-kadang wate bengoh jih iman, wate kasuput jika dalam keadaan kafir. Yusbihu mu'minan bengah ji mentang iman, wayam siu kafiran, tetapi wate kasebut jika murtad kai tamang agama lain kaken Islam. Peken kejadian lagian karena masanya diabaikan tunggu berbicara ilmu akidah, diabaikan, dimain-mainkan, hanya dijadikan sebagai pokok inti kehidupan katanya. Yang sayang menolong. Kadang-kadang lidahnya berbicara ilmu lain tunggu. Tak pegalau bina harta, tak peblau harta, tak lingku laut, tak murnau. Padahal sifat ilmunya ba'ilai wajibin mufardu kifayah kadang-kadang hana itamang. Tapi persoalan tauhid yang sangat mendasar tunggu. Persoalan yang sangat sakral. Kadang itu yang tak biarkan. Menan sedera tua hana cara untuk nak lepah tak jawab mana rabbuka, lepah tak jawab Allahu Rabbi, nyotat tergantung dengan kualitas tauhid yang na dalam dada katanya Pak Urojo. Maka tam lakai ba Allah segolom tamati nyan ilmu tauhid berkokoh dalam dada katanya sehingga selamat daripada pertanyaan yang pertama. Yang kedua tunggu, yang netayang le malaikat mungkar nangkir, bak ketanya dalam kubu, man rabbuka wa man nabiyuka. Ketayang so Nabi kata, bek tayakin tunggu lepas tajawab Nabi Muhammad Nabi lum, bek ele tayakin. Takalan dalam udip ketanya ele, dumnaka amalan Nabi Muhammad, perintah Nabi Muhammad, larangan Nabi Muhammad,
dumnaka yang kalih tapijak dalam udip katanya. Bak babah katanya tak akui. Inna fi Rasulillah uswatun hasanah. Yohana salah dunia. Dalam diri Nabi Muhammad merupakan suri toladan, pedoman udip kepada katanya umat manusia. Apakah nak tak ikut? Baik dari segi ibadat, dari segi akhlak. Berbicara masalah akhlak Rasul. Di antara kelebihan akhlak Rasul, Rasulnya cukup kepentingkan gejaga perasaan orang. Ya, coba tak bayangkan dalam kehidupan katanya. Rasul cukup kepentingkan dalam gejaga perasaan orang. Bahkan nak cerita dongku, bahawa dengan Rasulullah tengah geduk dengan para sahabat. Tengah geduk berkhabar lah. Tiba-tiba metuk tu jami. Watai kekalan perawakan jamian. Rat baje menteng meriaju. Jamian berangkat dari surah katanya daripada kampung yang sangat pedalaman. Gesuk berarti baje compang camping. Pakaian lusuh. Ya, tuha gurungan. Dia merempak dengan Nabi. Ya, watai merempak dengan Nabi. Gebi salam. Gejawab salam oleh Nabi Muhammad. Kemudian geduklah kawan Nabi Muhammad. Tengah-tengah pegahaba, sekolong pegahaba nunggu. Pagi nak gemai oleh-oleh. Gemai oleh-oleh boh anggur yang dari lampuh roh di kampung. Mengejuk kepada Rasulullah. Bahawa dengan Rasulullah kaki hidang le jamai tersebut boh anggur yang gepat dari lampuh. Bahkan kepegah nyo Rasulullah boh anggur lun yang balumpot dari lampuh lun. Sehingga gecok Rasulullah gepajuh. Gepajuh banggurnya. Gepajuh. Gekalan le sahabat. Waktu kalan le sahabat, rawut muka Nabi Muhammad cukup genikmati sang lezat buah anggurnya. Cukup genikmati. Sehingga merasa latih sahabat. Lagian mangan Nabi Muhammad gepajuh buah anggur hangga petaba katanya. Hawa ke watai kekalan gaya semajuh Nabi Muhammad. Hawa. Nyamban kenikmati lezat buah anggurnya. Tapi Nabi hendak berapa kepada sahabat. Sehingga sahabat kemenginging. Hawa berapa oleh Nabi. Tapi hang berapa. Sehingga singkat apakah habis buah buah anggurnya. Kemudian bedah jami yakwo karena kali kepegah persoalan. Lepas wo jamian buah anggur nak kebah sekitar lenek tu Yohana salah lut. Gekele sahabat, wahai Rasulullah, waktu long kalian menono pajuh banggur, cukup mangat sang ni mati. Hawa kamu tapi pekan hana berapa kepada kamu. Hana kejauh Rasulullah. Empat nalung kubah lenek tu Cina pajuh. Waktu gecok oleh para sahabat, sini gecok. Kemudian gepajuh. Waktu gepajuh, truk bak lidah gegap, masam klo masam, tupet mata masam. Pajuh sini tu lihat sahabat lain, meram-meram mulai masam, cukup berat masam, ukuran payah gerudah masam. Ya ni. Baru terjawab. Nyan kan tekan, pekan halung petaba keron bunau iki jame bunau. Karena ron hai ni jaga perasaan gop. Nyo iku jame buno long bi keron ni menan ni pajuh, nyan iku urang bi ni mentah aju. Tiban perasaan gop. Maka Rasulullah hanggeju gedepu sahabat hansip mental untuk ia jaga perasaan gop dunan lagi. Nabi Muhammad waktu kepajuh puan masam. Tetapi karena akhlak beliau gejaga perasaan gop. Gepajuh hana memberi pihi kena masam. Nyan akainya nak bertanya yang mudah-mudah lagi. Maka ia nak begah baik akhlak Rasulullah, ibadat Rasulullah, pergaulan Rasulullah. Baru lupa tak jawab man Nabi juga bila bauronyo nata adopsi akhlak perangui Rasulullah dalam kehidupan katanya. Baik dalam tamudib dan ibadat kepada Allah, tak bergaul dengan anu perumah katanya, orang sik katanya, ataupun dengan rakan dan masyarakat katanya. Nyan baru lupa tak jawab. Kemudian yang kelih yang ketayang li malaikat maut man ma dinuka putra agama kata
baru lepas ta jawab agama tanyo iaitu Islam. Bila bauronyo dungku rukun Islam na tangui na terlaksanakan dalam kehidupan kita. Baik nyan sembahyang, zakat, puasa dan sebagainya yang berkaitan dengan rukun Islam. Na terlaksanakan dalam kehidupannya. Baru lupa tajawubnya madinuka wate getunggele malaikat mungkar nangkir sehingga di saat getanyo kajit sebagai jodoh sosok jenazah dalam kubur. Yang menandungku yusabbitullah Allah Ta'ala akan gepeteguh lidah getanyo, gepekokoh lidah getanyo dengan ucapan bil qauli sabit, yaitu urung-urung yang iman sama dengan bahasa iman. Yang pertama tanyo tamu tauhid dengan Allah Ta'ala. Yang kedua tanyo tak ikuti jejak Rasulullah. Yang kelih tanyo urung yang laksanakan rukun Islam sepenuh ji, maka selamatlah getanyo daripada pertanyaan tersebut. Yang menan yang sebagai kesimpulan tamlake ba Allah Subhanahu wa taala. Leboh pertanyaan minimal walaupun na riwayat lain yang mengatakan na gedayang ma kiblatuka, na gedayang ma imumuka, na gedayang ma ikhwanuka. Na riwayat lain yang mengatakan demikian, tapi leboh undang begahnya insyaallah kajut. Mudah-mudahan nyan bejut sebagai peringatan segolom pertanyaan tersebut gedayang le mungkar ngenangkir, maka bauronyo coba ta persiapkan leboh pertanyaan. Yang pertama mengenai tauhid, yang kedua ikut Nabi seutuhnya, yang kelih berbicara agama Islam, rukun Islam talaksanakan sepenuh jih dan seikhlas jih dalam kehidupan getanyo. Lebih dan kurang lagi maaf. Wa akhiri hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.